Isi tidak melakukan pembenaran apapun. Isi berbicara apa adanya. Mereka menilai sertifikat aja sampai dikata-katain seperti itu. Mati aja lo sekeluarga. Dasar lo cewek lah. Isi sama Rian pernah intinya berhubungan yang berlebihan. Dan sampai akhirnya Isi terjadi seperti itu. Hamil? Iya. Saya bersumpah demi Allah, ini adalah cerita sebenar-benarnya. Kalau misalnya saya tahu Yesi udah seperti itu kan, nggak mungkin saya mundur. Makanya itu yang dijadiin senjata Rian. Jadi kenapa Isi selama ini selalu di sosmed diem, klarifikasi lagi terus langsung dihapus, itu karena diancam terus sama Rian. Nah, kenapa menurut kamu kira-kira Rian tidak mau disatukan sama kamu? Ya saya juga bingung Kak, apa yang disembunyiin dari dia sebenarnya gitu. Kakak kan bisa hipnotis, Isi bisa bersedia. Oke. Tapi Riannya bersedia nggak? 3, 2, 1, close the hordeng. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumah Uya. Oke, kita bersama dengan Yesi dan ibunya. Seorang wanita yang kemarin katanya tidak jadi kawin atau batal nikah gara-gara minta sertifikat rumah. Itu beritanya ya? Iya. Oke. Saya mungkin tidak akan banyak membahas tentang apa yang sudah dibahas di media-media lain. Tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan. Ini kita baca dulu artikel ya. Rian Domo ngaku kesel difitnah, sebut keluarga Yesi tak suka padanya. Bapaknya katanya nggak mau ngewaliin. Rian Domo disebut sering hina orang tua Yesi selama setahun. Pacaran, kata-katanya sudah nggak pantas diucapkan. Rian Dono apa Domo sih? Dono. Oh, Rian Dono bertemu Yesi. H-1 sebut jadi nikah. Meski tanpa sertifikat rumah. Ibu terlanjur sakit hati. Oke. Itu benar. Kamu batal nikah gara-gara sertifikat rumah? Sebenarnya enggak. Jujur gimana yang betul? Yang betul itu ya selama setahun itu ya emang udah kurang cocok antara keluarga. Yang Yesi pikir ya Kak ya. Yesi pikir itu bisa dipersatukan. Tapi ternyata mulai ini. Dan kalau untuk yang booming itu yang tentang sertifikat itu. Iya. Kalau dilihat di capture dari Riannya sendiri yang di posting dan booming itu kan kata-katanya hanya menanyakan, bukan harus meminta. Oke, sebetulnya kamu minta sertifikat rumah itu betul apa tidak? Enggak, kalau meminta enggak. Karena Tapi, memang Riannya tadinya sempat berbicara bahwa maharnya itu mau rumah. Oke, Rian nanya ke kamu gimana? Sertifikat Iya. rumah. Nanti maharnya rumah mau apa mobil dia bilang nanya, gitu kan. suruh milih. Iya, suruh milih. Pilihan ganda nih. Iya, Terus kamu jawab? Kata Yesi, kan kalau misalnya mahar Iya. itu harus disebut di ijab kabul Iya, dan iya. juga tercantum. Dengan mas gitu. kawinnya, habis itu? Terus ya udah pas di H-3 itu memang Yesi sempat menanyakan. Iya. Jadi enggak rumah dijadiin mas kawin tuh gitu kan, soalnya kemarin Kamu nanya nih, H-1? H-3. H-3, oke. Soalnya kemarin pas pembuatan surat nikah Iya, itu belum iya. dicantumin kata Yesi gitu kan. Oke. Terus dia jawab nggak tahu ya, bingung cenah teh gitu kan. Oh, bingung tuh kenapa? Nggak tahu. Oh, jadi kamu nanya, jadi nggak sih rumah itu jadi mas kawin? Iya. Karena sebelumnya dia yang menawarkan. Iya, menawarkan. Terus dia bilang nggak tahu. Nggak tahu. Terus akhirnya iya, soalnya kemarin belum dicantumin. Kalau memang mau jadi sok hubungi pihak yang emang mengurus tentang pernikahan itu kan, Kak. Iya. Terus kata dia cenah ya udah iya nanti dijadiin mas kawin kan, di situ adalah capture-annya ya. Yesi juga lupa. Terus pas ini ya udah sok hubungi sekarang katanya, sebelum si surat nikahnya itu jadi kan Kak. Oke. Memang itu surat nikah memang belum jadi juga. Iya.
Terus pas kata dianya, ya udah bentar ngomong dulu sama mama katanya gitu kan. Ya udah, terus dia bicara sama mama. Terus akhirnya Yesi berpikir, kayaknya Yesi udah tahu juga jawabannya. Ya udahlah, daripada nantinya malah jadi cekcok lagi atau gimana lagi salah paham, ya udah masih mending udah kayaknya kita nggak bisa sejalan, intinya gitu. Kak. Gara-gara dia tidak bisa menjawab, rumah itu jadi apa enggak? Iya. Lebih ke ya udah nanti daripada nanti konflik lagi sama mamahnya terus gimana lagi, ya udahlah lebih baik ini. Jadi sebetulnya karena nggak jadi dikasih rumah apa gimana nih jadinya? Bukan karena itu sih Kak, karena emang udah ada konflik-konflik lain di belakang itu, sebelum itu. Oke. Dan pernikahan itu sebetulnya yang membiayai siapa? Mereka, karena mereka juga nggak ada konfirmasi sama keluarga Yesi. Ngebatalinnya gimana? Kamu lewat telepon apa ngomong langsung? Lewat chat. Bilang gimana? Oh, dibatalin lewat chat? Iya, lewat chat. Makanya dijadiin Bukti. Ya sama dia. Ya udah akhirnya pas udah ini, udah deh kayaknya kita emang udah nggak bisa sejalan. Soalnya emang udah tahu juga ya jawabannya gitu. Kayaknya kita masih mending udahan aja gitu kan. Maaf ya kata Isi gitu kan. Ya Isi juga agak nyalahin mereka ya kayak karena memang harusnya Isi juga nggak H-3 itu kan. Iya, karena ya namanya juga mereka sudah persiapan. Pastilah mereka juga kecewa gitu kan, kenapa harus dipermainkan seperti ini, mungkin kan pikiran mereka seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya andai kata dia menjawab, oke jadi maharnya rumah, kamu tetap nikah nggak? Ya udah kalau nikah, kalaupun nggak sama rumah pun Kak, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi saya belum ngerti nih, jadi permasalahan gaji nikahnya cekcok yang mana nih? Cekcok adalah Kak, intinya sesuatu yang mungkin nggak bisa dibahas ya Kak ya. Ada cekcok itu ya, kan kalau di sana kesini dia bilang katanya keluarga Yesi yang ngehina-hina dia. Iya. Padahal kenyataannya enggak. Oke, dia bilang katanya memang keluarga kamu menghina dia. Iya, padahal kebalikannya itu justru. Coba gimana? Menurut kamu ya? Iya. Beberapa hari sebelum nikah itu memang mamah ya, mama mertua, mama mantan mamanya mertua, mamanya dia, sempatlah ada bahasa. Maaf ya Kak ya. Sampai ngomong dasar Wastoni anjing cenate gitu. Wastoni itu Bapak Yesi. Oh, nama bapak kamu Wastoni gitu. Iya. Terus? Wastoni gitu-gitulah intinya. Itu ngomong lewat apa? Lewat telepon. Iya. Terus ngomongnya ke siapa? Ngomongnya ke Yesi karena lagi teleponan. Iya. Nah, itu bahas masalah wali. Karena memang bahas wali itu Bapak Yesi memang ngewaliin, Kak. Iya. Ngewaliin. Cuma memang waktu pas pembuatan berkas nikah itu ada kesalahan berkas. Jadi tiba-tiba si berkas itu wali hakim. Bukan, tanda tangannya di saksi. Iya. Sempat pas ini pas di print itu wali hakim. Nah, akhirnya pembuatan lagi kan Kak, diganti itu wali hakimnya karena memang Bapak Isi kan memang ngewaliin. Udah diganti. Nah, pas diganti itu kita konfirmasi lah sama pihak yang pengurusnya itu kan bahwa Bapak Isi ini nggak tega kalau misalnya nikahin anak pertamanya, kan Isi anak pertama ya Kak ya. Belum tega gitu. Jadi pas ijab kabul itu mau diserahin langsung ke pihak yang menikahkan itu. Jadi udah sok silakan gitu di tempat itu Kak. Jadi bukan nggak ngewaliin lah, ngewakilkan doang gitu. Oke. Dibilang bapak kamu ya tadi. Iya. Nah, terus kamu apa komentarnya waktu bapak kamu dikatain binatang itu? Nangis loh. Ya nangis sih, ya Allah kok gini banget gitu kan. Yang ngomong siapanya itu? Mamahnya dia. Oke. Akhirnya ya udah isi di situ ya. Kamu berani sumpah nggak nih nggak bohong nih? Sumpah demi Allah. Kamu bersedia nggak dihipnotis sama saya? Bersedia. Oke, ini berarti dia bersedia nih, berani. Oke, terus? Terus ya udah abis kayak gitu di situ ya sih nangis, sempat mamahnya pun berbicara, udah ya Yan, kalau nggak jadi pun nggak masalah, gitu kan. Ya udah ya sih pun bicara, ya udah mah kalau emang nggak jadi juga nggak apa-apa, nggak maksain juga kata sih kan gitu kan. Terus ya lamun cenah tanya mah ke neng cenah teh gitu, moal mamah ge cenah iya cenah teh gitu kan mempersiapkan. Nggak mau sama Neng juga gitu, apa sih nggak cuma bahasanya saya orang Sunda tapi Sunda KW saya. Kalau emang kalau bukan karena sayang sama Neng mah nggak mau gitu ya nggak mau cara gitu kan. Tapi kan namanya pernikahan ya Kak, bukan menyatukan pasangan aja tapi juga kedua keluarga gitu. Nah jadi dari Sirianya sendiri juga nggak ngebantu Yesi buat mempersatukan dua keluarga. Sedangkan dia tahu keluarga kita tuh berselisih terus gitu kan. Apa salahnya hayu kita yang sebagai anak, namanya kita sama-sama menikah, kita persatukanlah dua keluarga. Ini berarti kalian pacaran udah berapa lama nih? 1 tahun lebih. Dan keluarga kenal udah berapa lama?
udah kalau kenal dari sebelum itu pun udah kenal karena Yesi kerjanya bareng sama bapaknya Rian. Oh gitu. Satu tempat kerja. Atas kenal dengan bapaknya, Iya. kalau dengan ibunya baru-baru sih saya juga. Tunggu, tapi kenapa antar keluarga ini kok bisa awalnya apa sih? Apa sih ada pemicu awalnya nih? Nggak Sampai ada, ya maaf, jadi saya nggak apa-apa ibu gak apa. Kan ibu yang ini kita lagi bicara Iya. ibu dengan mereka juga. Awalnya nggak ada masalah, cuman ya namanya pas baru kenal Iya. kan, baru kenal. Ya adalah kamu kenal bulan Oktoberan ya dek, sama Oktober 2021 ya. Iya. Nah pas pemilihan lurah tuh, nah pas udah gitu di bulan Maret itu ada dateng lah orang tuanya si masnya ini kan, Iya. dengan memang konfirmasi dulu sama saya, nelpon dulu bahwa Bu saya mau ke rumah katanya gitu kan. Saya kan nanya ada apa Bu gitu kan, saya manggilnya Teteh, ada apa Teh gitu. Ini mau ngebicarain masalah anak-anak. Oh ya monggo, aku bilang kayak begitu, kalau mau bicarain anak-anak mah hayu gitu. Saya pikir dateng Teh cuman mau ngobrol doang, ngobrol maksudnya bukan mau ngelamar gitu loh Om, istilahnya. Tak pikir dateng mau istilahnya ngobrol, terus istilahnya misalnya ada kesepakatan ataupun enggak Iya, di ngerti. situ gitu Iya. kan. Kalau misalnya sepakat ya mungkin ada pembicaraan tentang nanya kapan bisa iya. datang lagi untuk melamar gitu kan. Iya, iya. Tak pikir, dan ternyata waktu itu memang nggak ada kesepakatan jadi gitu kan. Maksudnya bukan saya nggak terima. Jadi saya bilang gini, anak-anak kan baru beberapa bulan Iya. kenal. Kalau untuk ke jenjang istilahnya pernikahan saya belum siap. Satu, Yesi Desember baru wisuda, kata saya tekan gitu. Ya kebenaran ya Nah, kamu maaf. wisuda di mana? Di salah satu Universitas Universitas Purwakarta. Oh, jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Oke, baru wisuda Desember. Iya, Desember saya pikir kan ya namanya biaya wisuda kan ya maaf, kami kan keluarga yang ya istilahnya cukup, maksudnya cukup pas-pasan gitu. Iya, iya, iya. Istilahnya. Jadi pas dia kuliah itu kan Bu, buat biaya wisuda sekian lah. Ya kita kan pinjam lah ya ke salah satu istilahnya ini kan. Nah kita pikir kan nanti saya belum siap kan, walaupun kasarnya kalau adat ya maksudnya entah adat siapa, walaupun nanti biaya ditanggung suami kan, kita sebagai pihak perempuan kan juga tetap kudu punya persiapan gitu kan. Saya pikir paling juga tahun depan Teh nunggu lunas dulu ini cicilan dia istilahnya pas kuliah itu. Dan juga saya kan pengennya nikmatin dulu lah hasil kerja dia. Maksudnya kalau udah punya suami kan kita Ngerti. iya gitu kan, nggak enak lah mau minta-minta ke anak Teh gitu kan. Saya bilang begitu. Nah kata dianya, oh nyangges berarti ditolak. Saya gitu ngomongnya. Itu mungkin awalnya ya. Iya, memang saya sambil nangis Om. Saya itu orangnya kalau ya apalagi ya maaf ya, anak saya kan anak pertama. Ada yang minta kan antara senang dan sedih. Istilahnya Benar. senangnya, alhamdulillah ternyata anak saya kan apa ya, ada yang mau Ada gitu yang kan mau. maksudnya gitu. Tapi ya jangan secepat ini, maksud saya masih pengen istilahnya ya intinya nikmatin lah hasil jerih payah dia kan Iya, punya adik-adik juga iya, istilahnya. iya. Tadinya saya begitu, cuman tanggapan mungkin ya mungkin salah sangka juga, miskomunikasi. Itu awalnya nih mungkin kayaknya awal ya memang perselisihan. dia bawa saksi lah. Pikir saya kan kalau lamaran, kalau saya sama suami Ya saya komunikasi dulu. iya, kalau itu kan datang dulu, nanti baru kalau misalnya iya deal, baru nanti ada datang lagi, saya juga kan Siapin persiapan, keluarga. keluarga Iya, juga, iya, ada iya. saksi juga gitu kan. Nah itu kan kita kan pelongo gitu kan. Nah kebenaran pas datang itu ada ibu ini yang tadi itu kan. Nah mereka bilang kan saya istilahnya nangis-nangis sampai disusulin. Memang saya pas mereka datang itu saya masuk Teteh, karena nggak tahu, tak pikir saya mereka berdua doang, maksudnya Orang ibu tua sama aja. bapaknya Iya. aja. Taunya bawa istilahnya mereka bawa saksi lah, tokoh masyarakat gitu. Lah saya kan kaget, saya masih pakai daster istilahnya kayak begitu. Oke, waktu hari itu. Iya, akhirnya saya lari masuk. Nah, namanya udah ya malam kan, ya istilahnya mau nyambut ini kan ya pakai apalah istilahnya mantes diri gitu kan. Memang saya agak lama gitu kan. Nah, saya keluar. Tapi kan mereka bilangnya saya meninggalin mereka gitu kan, masuk ya sudahlah, udah memang dari pihak saya emang nggak ada saksi, istilahnya kayak begitu. Nah saya keluar memang
ya istilahnya akhirnya tidak ketemu kesepakatan itu kan. Cuman ya pikir saya mah bukan nolak, maksudnya apa sih, tunggulah tahun-tahun depan. Soalnya waktu itu juga mereka kan bilangnya datang terus minta Yesi minggu depan nikah. Oke. Nah, Yesi sendiri tahu nggak Iya. waktu datang itu mau ngelamar? Enggak, Rian nggak komunikasi ke kamu? enggak. Oke. Dan disitulah setelah kayak seolah-olah ditolak itu, Iya. hubungan kamu dengan Rian gimana pada saat itu? Sempet Rian nggak ke rumah Yesi, nggak mau lah ke rumah Yesi kan. Jadi kalau misalnya ini main-main, tapinya dia nggak mau ngejemput Yesi, nggak mau ke rumah Yesi, Iya. intinya gitu kan. Ya udah ya, tapi lama-lama kesininya ya dia mulai main lagi. Tapi ya gitu sebatas ngejemput, kita main keluar, ngejemput main keluar gitu doang kak. Oke, jadi kalau yang saya tangkap sebetulnya ada perselisihan antar keluarga udah awal nih, udah Iya. dari awalnya nih. Iya, karena dikiranya kami nolak. Oke, tapi akhirnya kan keputusannya waktu itu mau nikah tadinya kan? Iya. Nah, itu ada komunikasi nggak antar keluarga? Ya itu dia terus habis lebaran ya, habis beliau umroh datang lagi ke rumah kan, ya minta lagi, maksudnya minta lagi ngobrol biasa gitu kan. Oh ya udah teh, nggak apa-apa, namanya anak-anak udah nggak bisa dipisahin, ya sudah, kita mah sebagai orang tua perempuan ya ikut Iya, aja, iya, kata iya, saya iya. kan gitu, sok monggo, namanya ini kan udah mungkin udah jodohnya, kata saya kan gitu kan. Nah kata dianya, oh ya udah alhamdulillah, kata. Tak pikir saya dari situ pun ada kelanjutan lamaran. Iya. Gitu loh. Nah ternyata dari pembicaraan itu mereka sudah mempersiapkan semuanya maksudnya tanpa konfirmasi lagi dengan kami. Oh, nggak ada lamaran lagi? Nggak ada, habis itu nggak ada. Nah makanya kan suami saya kalau ada yang nanya, Yesi mau nikah ya Pak ya, katanya alhamdulillah, katanya. Tapi kok cepet ya, katanya. Maksudnya ada yang ngomong istilahnya, emang udah lamaran ya, soalnya memang tetangga-tetangga kita nggak ada yang ngerasa dicolek buat, hayu Yesi besok mau dilamar nih gitu. Oke, kan oke. istilahnya. Memang tetangga-tetangga juga nggak ada yang ini kan, memang kita kan jauh lah dari saudara ya, jadi Iya, iya. otomatis kalau misalnya ada acara apa-apa yang dicolek kan tetangga gitu kan. Nah ya udah, mungkin iya sih belum ada lamaran, cuman ya mungkin nanti kali udah deket-deket, kita bilang kan kayak begitu. Nah sampai pada hari, istilahnya hari seminggu 2 minggu itu kan si tetehnya datang lagi ke rumah gitu kan. Ya itu juga udah matang tuh persiapan mereka, ya kita mah cuma ngedengerin aja, oh iya, tapi nggak diajak sama sekali. Iya. Maksudnya nggak diajak istilahnya kompromi masalah seragam, kompromi masalah ibu mau. Nggak ada komunikasi di Nggak ada keluarganya? Sama sekali, benar Nggak nih Bu? ada sama sekali. Ibu Demi benar nih Allah. ya? Demi Allah. Oke. Saya bersumpah demi Allah, ini adalah cerita sebenar-benarnya. Saya mau Hipnotis berani? boleh Oke, oke. Ya. Lanjut Bu. misalnya disatuin juga nggak Disatuin nggak apa-apa. Oke, Iya. ini jadi pertanyaan baru buat saya nih. Kemarin di podcast sebelah, katanya Rian Dono ini nggak mau dipertemukan sama kalian. Iya. Betul, betul. Pertanyaan saya sebaliknya. Iya, Kamu betul. bersedia nggak kalau untuk dipertemukan langsung diamprokin di sini? Bersedia banget, Kamu nggak keberatan? nggak keberatan. Ibu juga nggak keberatan? Sama sekali nih? sama sekali. Karena memang Kak, Yesi mah tujuannya ya Yesi sama Rian, kalaupun memang ada miskomunikasi dan kesalahpahaman ya kita hayu ketemu aja supaya ya sama-sama ngobrol di depan lah gitu kan, supaya ini semua selesai gitu kan. Tapi kenapa, ada apa, dia Nah. nggak pernah mau disatukan. Nah, kenapa menurut kamu kira-kira Rian tidak mau disatukan sama kamu? Justru ya itu dia Kak yang saya pertanyakan, kenapa dia nggak pernah mau untuk dipersatukan, ada apa? Ya saya juga bingung Kak, apa yang disembunyiin dari dia sebenarnya gitu. Sampai nggak mau ketemu langsung? Iya, padahal kalau misalnya ketemu kan semua orang juga jadi tahu. Kita face to face, kita langsung bicara langsung selesai ya. berdebat nggak apa-apa Iya, ya berdebat kan? nggak apa-apa gitu kan, mana yang benar mana yang salah juga Ya, bisa bukan dinilai yang gitu benar kan. yang salah, maksudnya biar menemukan Titik terang. Titik terang. Iya, kebenarannya kalau itu di seperti sini, apa. siapa yang salah siapa yang benar kan nggak ada yang salah, Iya. nggak ada Nggak yang ada benar benar, sebenarnya gitu. Kalau kan. cuma salah satu aja ya beda-beda versi kan Kak, tapi kalau Iya. diketemukan kan ya udah sok dia mau Kau ngomong berani? apa, saya mau ngomong Kalaupun apa. dihipnotis depan dia sini berani nggak? Berani. Oke, pertanyaan saya, tantangan buat Rian Dono, berani nggak ketemu di sini langsung? Ya kan? Kalau karena yang satu udah berani, terus berani nggak untuk dihipnotis? Kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau nggak berani nggak apa-apa, ya kan? Nah, keluarga Rian bilang lagi nih, sebut pihak Yesi nggak serius. Sempat ada ucapan ke pihak Rian bilang katanya harusnya pasangan Yesi setidaknya karyawan tetap, dan Yesi bilang belum bisa nikah, belum bisa balikin jasa orang tua pas pertemuan. Gimana tuh? Bener nggak? Kalau orang tua kan namanya orang tua ya pengennya yang terbaik. Jadi Iya. sempat emang Ibu Yesi bicara
ya udah kalau tahun depan kan syukur-syukur Rian ini udah mapan. Dalam arti mapan itu bukan berarti harus Makan kaya, papan, bukan makan papan, bukan. bukan berarti harus kaya, bukan berarti harus ini dan itu gitu kan. Namanya jodoh ya Kak, kita kan nggak tahu mau siapapun itu kan kita terima pastinya. Cuma dari kata-kata semoga aja siapa tahu Rian itu mapan gitu kan. Itu udah disalahpahamkan sama keluarga Rian, itu disangkanya Iya, Rian tuh harus punya mobil, Rian tuh harus punya rumah. Tapi Rian nggak tuh harus ngomong gitu nggak? Di depan kami ibunya ngomong. Ya, mau gimana? Tah dengerin Yan, cenah kamu mah mesti punya mobil dulu, mesti kaya dulu, baru katanya Yesinya Diterima. mau, ibunya Itu mau. ibunya yang katanya. bilang? Iya, terus langsung pergi, mereka langsung Langsung pergi, pulang gitu, pamitan. habis. Tapi ibu nggak bilang begitu. Enggak, Enggak. saya ngomong gini, teh kalau misalnya tahun depan mah anak-anak nikah teh, siapa tahu si Rian teh mapan dulu gitu kan, jadi karyawan tetap dulu, kata saya tekan gitu. Ya siapa sih orang tua yang nggak kepengen, maksudnya biar ngelepas anak teh. Iya, iya. Apa sih ya, kalau masalah rezeki mah memang ada di depan gitu kan, memang kita nggak bisa prediksi ya rezeki anak-anak, siapa tahu istilahnya setelah nikah mah ini, cuman kan buat apa sih, nenang-nenang hati gitu kan, nenang-nenang hati. Ya apa salahnya punya, kalau misalnya si suaminya ya si ini kan udah karyawan lah istilahnya tetap, jadi kita kan nggak istilahnya nggak ketakutan. Apa sih sekarang kan lagi musim outsourcing, apa sih namanya kalau itu yang suka kontrak-kontrak gitu kan, Outsourcing. ya gitu. Outsourcing. Nggak ngerti. Iya. Maksudnya kan kalau karyawan tetap kan om sayanya tenang gitu loh ngelepas anak-anak. Tapi ibu ngomong emang iya ke dia bahwa bahwa maksudnya siapa tahu Rian teh mapan dulu, jadi karyawan tetap dulu kalau tahun-tahun depan mah gitu kan, memang kalau tahun-tahun depan mah. iya. Oke, ini kata pas saya yang datang habis pertama, yang pertama, oke. yang pertama, yang Oke. kata mereka kami Ditolak. nolak gitu kan. Oke, padahal sebetulnya itu yang dulu ya. Iya, yang Karena sebelumnya udah awal-awal. terjadi lamaran yang kedua. Iya. Ya, bukan lamaran lah, semi lamaran. Semi lamaran. Yang dan itu diterima Diterima sebetulnya. yang kedua mah. Harusnya yang gitu pertama kan. nggak usah diungkit lagi ya. Iya, maksudnya gitu udah. Nah kalau yang terus ya, yang pas kalau lamaran kedua mah kan kita masih tetap aja masih nunggu lamarannya mana gitu. Jadi belum kan. ada lamaran. Iya. Apalagi kan sampai ada netizen yang bilang udah dikasih duit 200 juta, udah dibeliin motor, gitu kan. Ngelihat duitnya aja saya belum pernah om. Jadi mahar Iya. itu yang disangka netizen itu kan katanya udah dikasih maharnya 200 juta padahal, tapi masih Kenapa minta netizen bisa bilang sertifikat. begitu? Nggak tahu. Nggak tahu padahal kemarin mas maharnya itu cuma baru 261.122 rupiah karena ngikutin tanggal nikah kemarin kan Oke. kayak gitu. Cuma sebatas itu, kenapa netizen bisa-bisanya Namanya juga netizen. 200 juta Iya. katanya gitu Nah, ya tapi Allah. sekarang pendapat kamu apa? Karena sekarang kalau saya lihat komen-komen netizen nih dari yang podcast kamu yang di sebelumnya dan di acara TV, itu tidak menguntungkan kamu. Iya. Rata-rata mostly menghujat kamu, betul? Apa komentar kamu? Ya nggak mau ambil pusing sih Kak. Netizen kan intinya nggak tahu kedua belah pihak itu seperti apa. Beda-beda versi, beda-beda ini. Isi juga nggak pandai buat berbicara gitu kan. Siapa yang nggak pada berbicara? Yesi. Oke. Jadi kalau misalnya ya katanya kan di sini ngomongnya beda, di sana ngomongnya beda. Padahal pada intinya satu putaran itu yang sama juga. Cuma mungkin bahasanya aja yang beda. Karena kamu gitu tidak kan. pandai berkomunikasi. Iya. Nah, ya udah Isi mah intinya kebenaran itu kan nggak pernah salah alamat ya Kak, nggak pernah salah tujuan gitu. Allah Maha mengetahui. Yang tahu ya Isi balik lagi, yang tahu Riannya Yesi, yang tahu Yesi ya Rian. Intinya cuma hati kecilnya Rian yang tahu dan cuma kami yang tahu. Intinya gitu Kak. Kalau sekarang ini ya Apa yang bisa membuktikan kalau sebetulnya kamu itu tidak seperti yang orang bilang itu? Kakak kan bisa hipnotis, Bersedia? bersedia. Yesi bisa bersedia. Oke. Tapi Riannya bersedia nggak kalau dihipnotis sama Kakak? Oke. Rian saya tanya, dia bersedia. Nanti kalau mau kabarin, kita ketemu langsung biar adil, biar fair ya. Oke. Nah, batal nikah. Yesi sebut ada ancaman dari Rian Dono dan keluarga. Oke. Ancaman apa? Ada ancaman yang mungkin kesalahan Yesi sama Rian punya masa lalu lah, intinya punya kesalahan dan itu yang dijadiin. Kenapa apa? Yesi sama Rian pernah intinya berhubungan yang berlebihan dan sampai akhirnya Yesi terjadi seperti itu. Hamil? Mm-mm. Jadi kamu sempat hamil? Iya.
Makanya itu yang dijadiin senjata Rian. Jadi kenapa Isi selama ini selalu di sosmed diem, klarifikasi lagi terus langsung dihapus, itu karena diancam terus sama Rian. Diancam gimana? Tapi lewat telepon. Diancamnya itu seperti, sok kalau lo mau buka-bukaan terus ya gitu, gue buka sekalian rahasia lo ya gitu. Dia ngomong begitu. Ancamnya lewat mana? Lewat telepon ada, kemarin pun dari acara yang stasiun TV yang pagi itu, dia nge-SMS Yesi. Bilang apa? Bilang, sok maneh rek buka-bukaan ge ku urang di bere nyaho cenah. Maneh anak urang gitu. Gitu. Maneh anak orang. Oh, menggugurkan kandungan. Tapi itu kesepakatan bersama apa enggak? Enggak. Sebenarnya nggak kegugurin deh, itu Keguguran. Cuman Keguguran. saking marahnya ke Rian, istilahnya maksudnya udah begini teh Riannya nggak ada ke ibu gitu, maksudnya nggak ada Iya. istilahnya gimana gitu kan, malah ada WA-an saya istilahnya, kenapa kamu nggak ngasih tahu gitu loh ke saya kalau misalnya Yesi sampai begitu gitu kan. Iya. Kalau misalnya saya tahu Yesi udah seperti itu kan, nggak mungkin saya mundur, Larang-larang. ya memundurkan istilahnya waktu pernikahan gitu kan. Saya pasti istilahnya ya udah, namanya tak pikir kita kan mereka baik-baik saja. Soalnya kan hubungannya juga masih deket, masa apa sih, masih baru gitu kan. Nggak nyangka aja sampai sejauh itu gitu kan. Mereka nggak ada komunikasi sama saya kalau ngasih tahu istilahnya bahwa Yesi ya sudah begitu gitu kan. Kalau ada maksudnya informasi dari sana kan ya mau dikata apa gitu loh Om. Nah saya taunya setelah dia, ibu ini kenapa katanya gitu kan, kenapa deh ini kok banyak begini katanya, ya banyak katanya gitu. Nah saya pikir tahu-tahu kan keluar, cuman dianya salahnya nge-WA ke Rian itu, nih anak lu gue gugurin katanya gitu. Tapi lo nggak gugurin apa enggak? Enggak. Ya kan nggak bisa secepat itu, maksudnya segampang itu Om kalau ngegugurin istilahnya kan gitu kan. Tapi kamu ngegugurin apa enggak, jujur sama saya? Enggak. Berani bersumpah kamu? Berani. Itu keguguran. Demi Allah, demi Rasulullah, itu keguguran Kak. Terus komentarian apa waktu tahu kamu hamil? Ya memang dia mau bertanggung jawab. Cuma dengan kayak gitu Kak, nggak akan nyelesain titik masalah juga. Karena dia juga pergaulannya masih seperti itu. Seperti apa? Masih kayak anak-anak gitu, masih kayak anak-anak. Kejadian gitu. kamu hamil ini waktu lamaran yang pertama? Iya, ternyata itu lamaran pertama itu dia Dia lagi hamil. tapi mereka nggak ngomong sama sekali ke saya. Dan gitu. ibu baru tahu kapan? Baru tahu setelah dia keguguran. Oke. Karena dia kan, bu kok dede banyak banget katanya gitu kan. Kenapa sih kata akunya kan gitu kan. Istilahnya ya nggak tahu ada yang ngegumpel begitu kan. Pas dia, astagfirullahaladzim, ini ada keguguran. Kata kamu teh berarti lagi ini, kata saya kan gitu. Pas saya kan nelpon terus kan ke si, maksudnya WA lah. Ya maksudnya kalau nelpon kan saya suka gemeteran gitu kalau nelpon karena nahan istilahnya ini. Jadi saya WA gitu. Kenapa nggak ngomong? Ya itu masalah ibu, cina gitu. Terus begitu. Ada mungkin dia katanya nyimpen kan itunya apa? WA-nya. Kalau kami mah memang nggak ada niatan untuk klarifikasi kayak begini, jadi nggak pernah nyimpen istilahnya. Kalau sudah itu ya sudah hapus gitu kan. Tapi mereka kan disimpan semua gitu kan, istilah sampai punya bukti kayak begitu. Karena mungkin ya nggak tahu lah ada apa gitu kan. Nah pas sudah gitu, setelah saya masih nanya kan ke Siriannya, ini kok iya sih beneran keguguran katanya. Eta teh salah ibu cina gitu kan. Coba kalau ibu nggak ngelarang kami untuk nikah mah katanya kan kamu nggak ngasih tahu kata ibunya kan, kata Rian. Coba kamu kesini kata, ngapain ke situ katanya, kan ibu yang salah cina gitu. Di WA ya saya WA-an gitu kan. Maksudnya tetap ibu yang salah sudah Masih ngelarang. ada bukti WA? Saya mah nggak punya Om, dia katanya yang punya dia, Iya. katanya yang punya dia kan. Saya mah nggak punya memang. Cuman ya Allah nang, kalau kamu ngasih tahu mah ibu juga nggak kabar. Ya iya makanya ibu katanya, ya ini pokoknya salah ibu katanya. Jadi dianya ternyala ya udah sekarang kesini kata saya kan gitu. Coba ayo kita ngobrol, ngapain cina ke situ ya, maksudnya intinya nggak mau. Ada sempat ngomong dia, ya udah nanti Yan ke situ katanya gitu. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada datangnya gitu loh Om. Kata saya teh tuh Sirian mau ke sini ya, aku bilang kayak begitu. Sampai bapaknya juga ya shock lah istilahnya kan Om, denger anaknya
istilahnya sampai sejauh itu bergaulnya gitu loh. Kata saya teh, ya Allah deh, kamu tuh ya disekolahin sama ibunya, di istilahnya biar jadi ya istilahnya pinter, biar jadi ini kok malah kayak begini gitu kan. Kita mah kecewanya ke situ aja Om. Tapi istilahnya kan sudah terjadi. ya Dan makanya biar pas bagaimanapun ini adalah anak ibu. ya pas udah gitu kan ya itu terus ya mereka datang lagi tuh. Mereka datang lagi yang kedua itu kan, yang habis lebaran. Ya itu terus mereka datang, ya udah saya terima gitu kan, ya namanya ini ya udahlah, walaupun sudah keguguran sudah apa, masih mau bertanggung jawab aja, kita ya udah nggak apa-apa tadinya ya. Cuman ya itu kalau kami sedikit kecewanya ya pengennya kan ada lamaran lah baik-baik gitu kan, maksudnya ya bukan, mereka juga datang baik-baik, nggak ada istilah konflik apa-apa. Cuman ngobrol, maksudnya saya teh diajak ngobrol masalah pernikahan, masalah apa teh diajak ngobrol, masalah mungkin kalau harus ada masalah mahar, masalah mas kawin, masalah apa gitu kan, kami diajak gitu loh Om. Ini mah enggak sama sekali ya. Sebenarnya sih alhamdulillah mereka semua, kita nggak capek gitu kan. Cuman kasarnya sedih aja kok ya, anak pertama saya nikah, saya nggak dilibatkan gitu loh. Seenggaknya pengen gitu kan istilahnya. Sampai saya gini, ya udah Pak, nanti kalau misalnya mereka lagi hajatan begitu, kita motong kambing aja, nyate di sini buat tetangga sekitar, kata saya kan gitu. Ya udah, kata bapaknya kan, ya memang saya kan miara kambing gitu kan, nggak usah modalan, udah punya sendiri gitu kan. Ya udah, kata bapaknya sok. Cuman karena pas keputusan Yesi begitu kan, omongan itu nggak bisa ditarik Om, bahwa mau ngadain mencit kambing gitu kan. Hanya ngadain mencit kambing begitu, ya istilahnya buat nutupin kecewa yang ngomongnya ya udahlah, kita mau itu aja, mau haul ke orang tua gitu kan, doa buat orang tua gitu kan istilahnya. Padahal mah ya istilahnya apa sih ya, memang sudah dipersiapkan tadinya, walaupun kita nggak diajak, ini namanya kita pengen gitu kan, acara buat anaknya, ngelepas anaknya, istilahnya diminta orang gitu kan, gitu tadinya. Cuman kan mereka salah sangka, katanya saya teh, maksudnya dari keluarga saya teh pesta, katanya mencit kambing, mestain apa karena nggak jadi nikah sama dia katanya. Padahal makan istilahnya nggak ada ke situ, istilahnya gitu kan. Ya balik lagi ke pemikiran mereka, istilahnya kami mah nggak ada sedikit pun ini. Cuman ya memang kami sedikit kecewa, istilahnya memang kami salah, istilahnya dengan min 3 itu dia mutusin apa nggak jadi nikah gitu kan. Saya juga sempat, jangan begitu, kalau posisi ibu di pihak Rian juga bakal malu, kasihan, kataku bilang kayak begitu. Ya tapi Bu ya, Riannya kata ya udah sih, masalah mahar. Riannya kenapa? Nggak mau ke sini, nggak mau ke buat ibu. minta ke orang Yesi, ke orang tua Yesi. Oh jadi H-3 tuh Riannya nggak mau datang? Nggak mau. Enggak. Itu membuat kamu kan batal pernikahan? Iya, nah itu Kak, sebenarnya pas malam udah resmi kita batal pun, itu Yesi masih kontekan sama Rian. Rian karena nelpon kan, nangis dia. Rian mau nikah sama Yesi, dan Yesi bilang, ya udah kalau Rian mau nikah sama Yesi, Rian datang ke orang tua Yesi, meminta Yesi ke orang tua Yesi, karena apa? Rian tahu kan mama Rian seperti apa, kata Yesi gitu kan. Terus Rian bilang ya udah, iya nanti, tapi soal mahar gimana? Dia bilang gitu kan. Udah nggak usah. Dia ngomong. Iya, ya udah nggak usah dipermasalahin. Yang penting Bapak Yesi pengennya Rian datang nemuin orang tua Yesi, sekedar meminta Yesi aja lamar gitu, isinya teh gitu kan. Jadi ini kejadian sebenarnya. Oke. Ini nasihat dari saya sih ya. Intinya benar, saat kita menikah dengan orang lain, kita yang nanti akan berhubungan bukan hanya kita dengan suami kita dengan istri kita, tapi adalah orang tua kita, keluarga kita akan berada jadi satu keluarga. Tapi yang paling penting dan intinya dari pernikahan adalah perasaan kamu sendiri dan perasaan pasangan kamu. Kalau kita ngerasa bahwa kayaknya dia bukan sis atau his, bukan orang yang tepat buat kita, jangan dipaksain. Karena sebanyak orang sedang menikah karena gini, aku akhirnya terpaksa menikah sama dia, walaupun kata hatinya bilang gue nggak bisa deh, tapi udah terlanjur
sebar undangan, aduh nanti gimana malu sama keluarga, udah masalah malu sama ini, aduh malu nanti undangan yang lain, malu sama tetangga. Banyak yang terjadi seperti itu. Kalau memang itu bukan masalah mahar, sertifikat, kamu membatalkan karena tadi kamu merasa tidak cocok, karena memang Riana tidak mau datang ke tempat kamu, dan kamu melihat akan ada potensi konflik antar keluarga nantinya, menurut saya itu keputusan yang tepat. Kalau memang itu bukan karena mahar sertifikat tadi ya. Karena Kak, Isi udah ngebayangin aja nanti pas pernikahan di hari H harusnya bahagia. Ya seorang anak ya Kak, nikah terus ngelihat orang tua Yesi sama sekali kayak melongo aja, nggak tahu harus ngapain gitu Kamu kan. jadi tidak bahagia juga. Iya gitu. Karena Makanya intinya memang kita saat menikah yang penting, kita yang pertama adalah kebahagiaan kita sendiri antara si suami dengan si istri, yang pastinya berkaitan dengan keluarga. Tapi pada saat itu yang paling penting adalah antara perasaan lu dan gue dulu aja deh. Nggak usah mikirin malunya atau nggak jadi nikah gitu ya. Tapi kalau ini bukan masalah sertifikat rumah. bukan ya? Kak. Oke, saya mengerti. Dan kamu nggak perlu malu kalau kamu pernah hamil sama Rian, kamu akui segala macam. Jadi kan itu kan bukan ancaman lagi. Dan kamu juga, ini adalah bagian dari kehidupan kamu yang harus kamu terima. Sekarang gini aja. Ada satu lagi nih. Mamanya Rian bilang, masalah ini besar karena Yesi yang keluar-keluar duluan di sosmed, bikin video bakar undangan di TikTok. Coba mau saya tanya, alasan kamu sebetulnya apa bakar undangan? Karena pas H-3 itu pas kita udah resmi batal, Rian emang nyuruh Yesi buat kontak ke mamanya, buat hayu yang kalau emang ini kita ke mama gitu kan. Kamu usah kontak mama nanti Rian pulang, karena posisinya Rian waktu itu nggak ada di rumah pas kita batal itu, dia lagi nangis nggak tahu di luar. Terus Yesi bilang, ya udah Rian pulang, ya udah kamu ngomong ke mama, pokoknya Rian mau nikah sama Yesi, dia bilang gitu kan. Ya udah Yesi kontak kan ke mamanya. Tiba-tiba pas Yesi kontak ke mamanya bilang, udah Neng, mulai sekarang blokir nomor Rian, lupain Rian, hapus semua tentang Rian, biar Rian bisa ngelupain Yesi. Rian sudah dapat pengganti yang baru, insya Allah pernikahan bakal tetap diselenggarakan. Gitu. Insya Allah pernikahan tetap diselenggarakan sama Iya. siapa? Nah itu makanya katanya Yesi kan nggak tahu kalau itu nikah pura-pura. Iya. Kenapa Yesi tiba-tiba upload di sosmed yang di TikTok itu? Intinya Yesi bilang pernikahan yang disebar atas nama Yesi, pernikahan undangan yang disebar itu atas nama Yesi, undangan yang disebar itu foto Yesi, tapi pas hari H pengantinnya bukan Yesi, intinya gitu kan. Yesi posting di sosial media itu. Nah karena posisinya Yesi nggak tahu kalau pernikahan itu pura-pura Rian sama yang perempuan itu. Karena memang Yesi begitu dapat konfirmasi dari mamahnya bahwa Rian sudah ada penggantinya, insya Allah pernikahan bakal tetap begitu? iya. Makanya itu Yesi bilang, oh kok secepat itu ya Rian punya pengganti dalam waktu segitu. Terus Rian Tiba-tiba juga nggak memperjuangkan gitu loh, maksudnya kecewanya mungkin di situ. kenapa Rian ini nggak apa sih Ma, ini kan masalah hati gitu kan. Rian baru dapat musibah kayak gini kok Tapi mama kan kamu bisa- yang batalin nikah kan? Iya, mama Yesi yang batalin nikah gitu. Makanya kalau memang tadinya Yesi sama Rian udah ada kesepakatan buat ya udah ayo kita ngomong lagi sama mama, sama ibu, sama bapak gitu. Kenapa tiba-tiba ya udah ada pengganti gitu kan. Nah, pikiran Yesi sebagai perempuan, nah namanya pengganti kok bisa secepat itu gitu. Yesi Kamu pikir emosi. Yesi pikir memang mereka menikah, tapi ternyata katanya mereka konfirmasi lagi bahwa itu pernikahan pura-pura. Oh, cuman manas-manasin kamu. Iya katanya, dan biar supaya nggak malu sama tamu Sama undangan. tetangga. Iya. Nah, itu yang tadi saya gitu. bilang. Kadang-kadang pernikahan itu cuma demi nggak malu, biar keluarga nggak malu. Sebetulnya yang menikah itu kan adalah dua anaknya, itu harusnya gitu. Iya. Tapi ada satu pertanyaan saya yang menggelitik saya. Jadi kamu bilang orang tuanya dia, mamanya dia sempat menghina bapak kamu, dibilang anjing. Tapi yang saya lihat di podcast sebelah kayaknya mamanya orangnya baik. Terus netizen juga pada bilang ini calon menantu idaman, calon mertua Mertua idaman. idaman. Sebetulnya gimana? Apa benar kamu yakin dia ngomong begitu? Yakin. Kalau dibilang baik ya baik mah semua orang juga baik ya kayak gitu. Tapi kan di sisi lain kita yang udah benar-benar tahu. Karena memang Yesi juga hubungannya sama orang tuanya Rian ini udah kayak anak sama orang tua sendiri. Memang deket sekali. Tapi Rian sama orang tua Yesi tuh benar-benar berjarak banget. Jadi Riannya sendiri nggak ada usaha buat ngedeketin orang tua Yesi gitu. Kalau Yesi kan namanya Yesi sayang gitu sama cowok ya Kak. Pasti Yesi berusaha buat ngedapetin hati orang tuanya gitu kan. Nah gitu. Nah kenapa di saat perjalanan ini gitu, kadang apa-apa malah mamahnya ngajakin orang lain, nggak ngajakin kan mamahnya udah mau punya besan. Kenapa sih nggak apa-apa ke ibu Yesi gitu, biar
mereka tuh biar klop gitu kan. Ini enggak, sampai pas Oke. pada akhirnya terakhir itu ya timbullah pembicaraan seperti itu. Sekarang kamu pertanyaan saya, menyesal nggak tidak jadi menikah dengan Rian? Kalau dibilang menyesal Kak. Berarti kamu masih mencintai Rian? Iya, Jujur. tapi kalau misalnya Yesi mikir lagi, kalaupun kita terus dan memaksakan perasaan kita aja, kayaknya Yesi bakal lebih menyesal karena Yesi mikirin perasaan orang tua Yesi juga. Oke, jadi kalau yang saya tangkap, koreksi saya kalau saya salah ya. Kau membatalkan tuh karena Rian tidak ada upaya untuk mendekati keluarga kamu. Iya. Dan ada potensi konflik antara orang tua dia dan orang tua kamu ke depannya. Iya, Sampai sekarang masih cinta dengan Rian? masih. Masih yakin? Masih. Yakin. Oke. Sekarang gini, apa yang kamu katakan? Terserah mau sama Rian, mau sama siapapun. Mau. Mungkin dari yang udah Yesi kemanapun diminta untuk ini itu ya, Yesi tidak melakukan pembenaran apapun. Yesi berbicara apa adanya. Yesi cuma pengen ngobrol bareng Rian, ngobrol bareng mamanya. Supaya apa? Supaya antara kita ini tidak ada lagi kesalahpahaman. Supaya antara kita ini ya tetap kita memulainya dengan secara baik, inginnya pun selesai dengan cara baik. Tidak usah saling menyudutkan satu sama lain. Yesi punya adik-adik. Rian yang berkata kalau Rian sayang sama Yesi, tapi Rian juga yang banyak koar-koar tentang Yesi. Apakah seperti itu yang disebut sayang? Yesi pengen baik-baik sama mama, sama bapak, sama Rian juga. Udah Kak. Ada perkataan mungkin buat orang-orang yang membuli kamu, menghujat kamu? Karena kamu sadari kamu juga lagi dibully nih. Saya lagi lihat soal perkembangan di sosial media. Mau ngomong apa? Ya buat teman-teman di luaran, teman-teman tidak mengenal Yesi, tidak mengenal Rian. Kalian semua boleh bully Yesi, boleh kata-katain Yesi apapun. Tapi minta tolong sama semuanya. Jangan pernah sangkut pautin ini sama keluarga Yesi, sama orang tua Yesi. Karena mereka nggak salah sama sekali. Ini cuma kesalahpahaman antara hubungan Yesi sama Rian. Tapi kalian semua tidak mengenal Yesi seperti apa dan tidak mengenal Rian seperti apa. Jangan sampai kalian berkata, mati aja lo sekeluarga. Itu udah nggak pantas banget. Yesi nggak bisa terima itu. Bilang apa aja keluarga? Ada salah satu netizen yang bilang, mati aja lo sekeluarga. Dasar lo cewek laki. Dia dasar lo cewek tol. Gak apa-apa, gak usah pedulin sama netizen begitu. Netizen yang ngomong begitu tuh netizen yang tol betul nih. Ya, gak usah peduli. Sedangkan kadang Yesi mikir Kak, Yesi tuh ngelakuin kesalahan apa? Cuma perkara mereka menilai sertifikat aja sampai dikata-katain seperti itu. Namanya netizen. Saya aja kadang-kadang mengundang orang yang netizen gak suka aja, saya ikut dihuji. Iya kan? Padahal saya kan orangnya kan saya berusaha untuk netral. Untuk apa? Tapi nggak apa-apa. Kalau kita mau bahagia, hidup kita jangan diatur sama netizen. Ya. Iya. Karena netizen juga banyak yang baik kok. Ya. Banyak yang bisa berpikir balance. Dan netizen yang baik adalah netizen yang boleh mengkritisi, boleh berkomentar, tapi tidak menjustifikasi, tidak menjudge. Ya. Mungkin kamu punya salah, Rian punya salah, saya juga manusia punya salah, ibu juga punya salah. Tapi ya hidup kita tidak juga bisa dijudge sama mereka juga. Kita bertanggung jawab sama kehidupan kita masing-masing. Oke. Buat ibu ada yang mau dikatakan apa Bu? Coba. Kenapa Bu? Hanya dengan satu kesalahan. Saya akan pikirkan adik-adiknya, Ya, mental adik-adiknya. ngerti saya. Kalau saya, suami, tetap mendukung dia. Cuman kan,
Yang saya khawatirkan adik-adiknya yang masih sekolah. Saya setiap hari, setiap jam, setiap menit WA kan. Abang baik-baik ya di sekolahan. Iya Bu, lega saya. Adik di sekolah baik-baik. Iya Bu, udah lega. Setiap hari Om. Khawatir mereka dibully. Khawatir. Saya paham. Kalau untuk Yesi, untuk saya, atau sampai menyangkut suami juga, mungkin masih diterima lah ya. Saya masih istilahnya namanya orang tua, tetap ngelindungin anaknya, tetap ke bawah-bawah gitu kan. Ya. Tapi kalau adik-adiknya, Masih kecil-kecil ya. iya, saya mohon jangan sangkut pautin ke adik-adiknya gitu kan. Ya, ngerti Bu, saya paham. Tapi emang itu ciri netizen Indonesia, Bu. Kadang-kadang saya sebagai bapak, saya yang alay, anak saya yang ikut dikata-katain. Netizen ada yang nggak suka sama saya ngundang satu bintang tamu, anak saya ikut juga dikata-katain. Kadang-kadang suka begitu, Bu. Cuman ya udah. Ya, itu emang kita hidup di negara ini, ya kita harus terima. Tapi netizen juga banyak yang baik kok, yang pintar juga banyak. Ya Bu ya. Bukan hanya negara ini, di seluruh dunia juga banyak netizen yang begitu. Ya. Oke, selesaikan. Saya tunggu Rian mungkin untuk ketemu di sini, langsung ketemu langsung. Siapa tahu, karena banyak juga contoh-contoh orang yang berseteru di sosial media, di infotainment, pas ketemu di sini justru berakhir dengan baik. Kayak kemarin siapa tuh, Ratu Nabila sama Ibrahim, suami yang baru cerai itu macam tuh, baiknya juga di sini. Pengennya begitu. Banyak Selesai. kita dulu, zaman dulu almarhum Vanessa Angel sama almarhum Jen Salimar bertahun-tahun musuhan, baiknya juga sama saya. Dan intinya saya pengen yang terbaik. Ya, ya kamu juga jangan terpancing, di luar ada yang pancing ngomong lagi masing-masing, udah. Ya, semangat. Saya juga tidak bisa bilang kamu yang salah, Rian yang salah, tapi saya cuma mendengarkan di sini. Nanti bila saya mendengarkan dia, kalau dia mau dan ketemu langsung aja. Bersedia dihipnotis? Bersedia. Bersedia. Oke. Terima kasih. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat